Oke, nggak terasa gue udah pakai iPhone 17 Pro ini selama kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir sebagai daily driver. Jadi walaupun lagi pakai beberapa HP saat ini, tapi HP utamanya tetap iPhone 17 Pro. Gue udah banyak pakai iPhone 17 Pro ini buat sosmed, buat konten, foto, video. Dan kali ini gue mau share ke teman-teman gimana update-nya setelah pemakaian 3 bulan, gimana durability-nya, ada baret atau enggak, terus battery health-nya berapa, apa aja yang beda dari sejak pakai iPhone 17 Pro pas pertama kali, dan sebagainya. Jadi kali ini gue nggak akan bahas terlalu banyak soal spesifikasi atau teknisnya, tapi lebih ke experience menggunakan iPhone 17 Pro setelah 3 bulan. Nah, yang pertama kita langsung aja bahas dari desainnya iPhone 17 Pro, yang sepertinya desain iPhone 17 Pro kali ini tuh masih jadi perdebatan ya sampai sekarang. Banyak orang yang suka sama desain baru ini, tapi banyak juga yang nggak suka sama desain baru ini karena kelihatannya nggak semewah seperti di iPhone sebelumnya. Kalau buat gue pribadi, kayaknya gue termasuk tim yang suka desain baru ini deh. Dari awal memang gue lumayan tertarik sih sama desain iPhone 17 Pro kali ini. Desainnya masih cukup identik dengan iPhone, tapi di satu sisi juga udah agak beda. Terutama di bagian kamera platonya ini yang pas awal lihat agak gimana gitu ya, karena jadi ada area yang menonjol dan lebih lebar kayak gini dari biasanya. Tapi setelah sekitar 3 bulan ini sepertinya bagus juga sih. Terus gue juga lumayan suka di bagian belakangnya ini ada 2 warna seperti ini. Jadi di area baterai iPhone-nya ini warnanya berbeda dari warna bodi aluminiumnya. Masih desain yang kelihatan simple, mewah, dan elegan kok menurut gua. Bahkan setelah sekitar 3 bulan ini, gue makin suka sama warna birunya deep blue di iPhone 17 Pro kali ini. Sebenarnya pendapat gue masih sama sih kayak di video review yang pertama kali. Menurut gue warna iPhone 17 Pro terbaik itu tetap yang warna silver. Tapi makin dilihat sepertinya yang warna deep blue ini jadi kelihatan lebih cakep dibandingkan yang cosmic orange. Warna deep blue ini tuh menurut gue warnanya nggak ngebosenin, dilihatnya juga cakep dan elegan juga iya karena warnanya nggak yang ngejreng banget. Ya tapi walaupun menurut gue kali ini desain iPhone 17 Pro menurut gue termasuk bagus, tapi sepertinya gue nggak bisa bilang iPhone 17 Pro ini desain iPhone terbaik ya. Tapi kalau ditanya soal cakep atau enggak, jawabannya ya cakep. Terus hal lainnya yang juga gue suka banget dari desain baru iPhone 17 Pro kali ini adalah karena sekarang udah menggunakan aluminium, menurut gue jadi lebih nyaman pegang iPhone-nya dibandingkan pas pegang iPhone yang frame-nya titanium. Berasanya kayak lebih pas gitu, terutama di area sekitar pojok iPhone yang kalau frame-nya titanium itu berasa agak keras, tapi kalau aluminium jadi lebih nyaman. Tapi gue juga notice satu hal, karena sekarang udah aluminium, terus finishingnya udah made kayak gini, itu pas pegang iPhone 17 Pro tanpa case seperti ini bisa berasa licin banget loh. Apalagi kalau tangannya yang cenderung kering itu bisa berasa licin sih dibandingkan pas pegang iPhone-nya yang titanium. Yang jelas dari pengalaman gue perlu ekstra hati-hati pas pegang iPhone 17 Pro tanpa case seperti ini karena menurut gue lebih gampang jatuh pas digenggam. Nah pastinya teman-teman udah banyak yang penasaran nih, gimana durability dari iPhone 17 Pro? Udah ada baret atau belum? Banyak baretnya atau enggak? Dan kalau dari pengalaman gue sendiri, sepertinya iPhone 17 Pro ini masih aman-aman aja sih. Sejauh ini masih mulus, nggak ada baret. Termasuk di area kamera platonya ini yang udah ada banyak kasus baretnya juga ini masih mulus. Jujur aja selama gue pakai iPhone 17 Pro ini, gue hampir selalu pakai case pas ditaruh di kantong, ditaruh di tas. Hampir selalu terlindungi lah iPhone-nya. Kecuali paling pas lagi mau syuting iPhone-nya aja kayak gini baru pakainya tanpa case. Jadi gue yakin itu juga sedikit banyak pasti membantu melindungi iPhone-nya. Terus sedikit tips aja buat kalian, kalau bisa jangan taruh iPhone-nya di kantong atau di tempat-tempat yang sama dengan kalian taruh barang-barang kayak koin atau kunci supaya mencegah iPhone-nya kena baret. Tapi kalau bisa space buat iPhone itu dikasih buat ya iPhone-nya aja. Lalu di area sampingnya juga sejauh ini masih mulus kok, nggak ada baret juga. Mau itu di area tombol atau di area port USB-C juga masih mulus. Tapi walaupun dari use case gue iPhone 17 Pro-nya masih mulus setelah penggunaan sekitar 3 bulan, tapi seperti yang kita tahu juga banyak di luar sana user iPhone 17 Pro yang melaporkan kalau iPhone-nya udah kena baret dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jadi pada akhirnya kembali lagi ke cara penggunaan masing-masing, yang penting tetap hati-hati aja. Terus masih soal durability, gue juga notice beberapa dari teman-teman ada yang tanyain pakai anti gores buat lensa kameranya atau enggak, atau anti gores buat layar. Dan jawabannya, gue nggak pakai anti gores atau proteksi lainnya selain dari case iPhone-nya aja. Jadi untuk anti gores atau lens protector di kamera itu gue nggak pakai, dan memang sebenarnya dari dulu juga di iPhone sebelumnya gue nggak pernah pakai sih. Karena kaca di kamera iPhone tuh sebenarnya udah dari safir, jadi durability-nya tuh udah bagus sebenarnya. Kecuali kalau kena benturan atau jatuhnya yang agak ekstrim ya itu bisa tergores atau pecah juga. Dan biar hasil kameranya juga maksimal sih, jadi nggak ada extra layer buat anti gores atau lens protector di lensa kameranya. Lalu untuk di bagian layar, gue juga nggak pakai anti gores apa-apa sejauh ini. Karena layar iPhone 17 Pro ini udah terbuat dari Ceramic Shield 2, yang juga durability-nya udah bagus. Sejauh ini di bagian layarnya juga masih mulus, nggak ada tergores apa-apa. Karena sebenarnya gue cukup yakin durability layarnya tuh udah bagus, lebih scratch resistant. Dan memang nggak pakai screen protector apa-apa bikin experience lihat layarnya jadi lebih nyaman sih. Tapi ya Ceramic Shield 2 ini cuma lebih scratch resistant ya, bukan berarti nggak bisa pecah. Kalau misalnya pakainya nggak hati-hati, misalnya jatuh itu juga bisa retak atau pecah. Tapi kalau soal scratch gue cukup yakin kok.
Sejauh ini dari pengalaman gue pakai iPhone sebelumnya, kayak misalnya iPhone 16 Plus ini pun juga layarnya masih mulus walaupun baru ceramic shield yang pertama. Dan gue juga nggak pakai screen protector apa-apa. Nah, apalagi di iPhone 17 Pro yang udah menggunakan ceramic shield 2. Tapi kalau teman-teman mau tambahin ekstra proteksi di iPhone kalian dengan menggunakan screen protector, ya itu juga nggak masalah. Ngomong-ngomong soal layar, iPhone 17 Pro juga layarnya bagus banget. Dengan layar OLED 6,3 inci, terus sudah 120Hz juga. Semua iPhone keluaran terbaru layarnya udah sama semua, jadi semuanya udah setara dengan layar iPhone 17 Pro. Layar yang nyaman banget buat nonton, main games. Bahkan edit foto juga nyaman karena warna yang dihasilkan bagus. Gue sendiri juga cukup sering edit foto dari iPhone 17 Pro karena layarnya tuh menurut gue udah reliable banget buat editing. Nyaman lah lihat warnanya. Buat nonton konten HDR juga bagus banget, terus kalau pakai iPhone 17 Pro di situasi outdoor siang hari itu pun juga masih bisa kelihatan karena maksimum brightness-nya itu bisa sampai 3000 nits di situasi outdoor. Plus ditambah dengan bezel yang tipis kayak gini juga bikin experience nonton atau main games jadi lebih seru dan lebih enak buat lihat layarnya. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya buat tampilan home screen iPhone seperti ini, gue juga baru aja buat video tutorialnya yang baru aja gue upload sekitar ya beberapa minggu yang lalu lah. Gimana caranya buat tampilan home screen iPhone seperti ini, step by stepnya seperti apa. Jadi tinggal langsung ditonton aja setelah video ini. Selain itu, hal yang bikin experience pakai iPhone 17 Pro jadi nyaman adalah speakernya. Karena speakernya stereo, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah iPhone. Seperti yang pernah gue ceritain juga di video sebelumnya, belakangan ini gue lagi pakai iPhone Air dan iPhone 17 Pro. Nah, salah satu hal yang cukup berasa bedanya pas lagi pindah dari iPhone 17 Pro ke iPhone Air adalah speakernya. iPhone Air itu speakernya udah cukup bagus lah buat sehari-hari, buat nonton, telepon. Walaupun di volume tinggi distorsinya cukup terasa, tapi pas pindah ke iPhone 17 Pro, gue sangat apresiasi kualitas speaker dari iPhone 17 Pro ini. Yang seperti biasa, speakernya memang bagus. Suaranya kenceng, jernih, bassnya juga terasa. Buat teman-teman yang suka nonton atau dengerin musik dari speaker di iPhone, gue yakin kalian juga pasti akan suka kualitas speaker dari si iPhone 17 Pro ini. Nah, kalau ngomongin soal baterai dari iPhone 17 Pro, menurut gue daya tahan baterainya udah termasuk awet kok. Dari pengalaman gue pakai iPhone ini sekitar 3 bulan terakhir sebagai daily driver, baterainya sampai sekarang masih awet. Kalau dari use case gue sendiri yang menurut gue termasuk moderate user, iPhone 17 Pro ini bisa dapat screen time rata-rata sekitar 7 jam, yang buat kebutuhan gue sih ini udah lebih dari cukup. Kalau dari penggunaan normal, lagi nggak banyak main games atau buat konten, baterai iPhone ini bisa tahan seharian, jadi pas malam masih tersisa sekitar 20 atau 30-an%. Tapi biasanya gue akan rutin cas iPhone-nya setiap hari. Oh ya, ngomong-ngomong ini dari use case gue yang jarang banget pakai iPhone 17 Pro buat main games ya. Kalau dari pengalaman gue, baterainya biasa nggak akan cukup seharian ketika gue lagi banyak pakai kamera, misalnya lagi banyak ambil foto atau video pas lagi liburan. Nah, itu pasti baterainya nggak akan cukup tuh sampai malam, karena gitu-gitu kamera juga sebenarnya lumayan boros baterai. Tapi kalau untuk penggunaan normal yang buat sosmed, upload konten, sesekali pakai kamera, sesekali main games, iPhone 17 Pro ini rata-rata bisa dapat sekitar 7 jam screen time. Oh ya, untuk battery health iPhone 17 Pro ini setelah 3 bulan sejauh ini kalau di gua masih 100% ya dengan cycle count sekitar 80. Oh ya, sedikit sharing aja, belakangan ini gue juga mulai sering pakai fitur kamera control di iPhone loh. Tombol yang selama ini biasanya nganggur nggak dipakai, tapi sejak ganti tampilan home screen dan lock screen, gue mulai suka pakai kamera control buat buka kamera. Tapi kalau buat klik tombol shutternya sih gue tetap klik manual ya, gue lebih nyaman kayak biasa. Tapi kalau buat buka kamera itu lumayan membantu. Apalagi pas lagi di lock screen juga jadi memudahkan. Next kita lanjut lagi ke bagian kamera dari iPhone 17 Pro. Untuk kamera depan sebenarnya mirip kayak di iPhone Air yang baru aja gue update juga reviewnya setelah 3 bulan. Kameranya 18 megapiksel dengan center stage, terus bisa dual capture juga. Lalu sensornya juga kotak, jadi lebih fleksibel buat framing. Mau foto vertikal atau horizontal, tinggal klik tombolnya aja tanpa harus putar iPhone-nya. Untuk kualitas foto kamera depan, sekarang di lineup iPhone terbaru juga udah bagus kok. Apple udah cukup lama sih fokusnya ke bagian kamera belakang terus ya, dan kamera depannya nggak ada upgrade yang signifikan selama bertahun-tahun, tapi akhirnya tahun ini di iPhone 17 Pro kamera depannya udah di-upgrade, dan hasilnya memang bagus. Untuk kamera belakang dari iPhone 17 Pro ini juga upgrade yang bagus. Gue enjoy banget foto-foto dari kamera iPhone 17 Pro karena hasilnya tuh memuaskan. Sekarang ketiga kameranya udah 48 megapiksel. Jadi mau itu di ultra wide, wide, dan telefoto, kalian bisa dapat foto dengan resolusi 48 megapiksel. Jadi bisa dapat detail yang lebih jelas dibandingkan yang sebelumnya di iPhone 16 Pro yang telefotonya cuma 12 megapiksel. Hasil foto dari kamera iPhone 17 Pro itu udah bagus kok. Buat foto dynamic range-nya udah bagus, blur background-nya juga cakep, termasuk di situasi low light pun juga hasilnya masih bagus.
bagus, noise-nya termasuk minim. Hasil foto dari ketiga kameranya menurut gue udah bagus banget mau di ultra wide, wide, atau telefoto. Terus untuk kamera telefotonya karena udah focal length baru 100 mm, dari yang gue coba selama 3 bulan ini hasilnya juga bagus kok. Kontrasnya bagus, detailnya juga masih jelas. Nah karena gue sebelumnya pakai iPhone 16 Pro Max yang zoomnya itu bisa sampai 5 kali, gue nggak merasa ada perbedaan yang gimana banget sih dengan zoom yang 4 kali di iPhone 17 Pro. Hasilnya masih bagus kok. Mau buat fotografi atau buat lihat misalnya tulisan yang jauh itu juga masih oke. Di kamera iPhone 17 Pro juga sebenarnya ada yang 8X atau yang focal length-nya 200 mm. Tapi jujur aja ini focal length yang jarang banget gue pakai sih, karena kalau menurut gue itu agak terlalu jauh zoomnya. Walaupun hasilnya menurut gue cukup oke sih. Kalau mau lihat teks atau apa gitu yang jauh masih bisa kelihatan dengan jelas. Tapi kalau buat foto-foto, misalnya buat di-upload ke Instagram, itu gue lebih suka hasil yang 4X. Karena yang 4X ini optical, kalau yang 8X cuma optical quality. Tapi sekali lagi hasilnya ya cukup oke menurut gue. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat tulisan atau objek yang jauh banget, kalian juga bisa pakai digital zoom sampai 40 kali. Ini juga peningkatan yang bagus kalau lagi dibutuhkan dibandingkan sebelumnya cuma maksimal 25 kali. Nah, gue pribadi sering banget foto pakai mode Pro RAW di iPhone 17 Pro karena gue termasuk orang yang cukup suka edit foto dengan look yang gue mau. Tapi dari pengalaman gue, kalau mau foto yang format HEIF atau JPEG, itu juga udah bagus kok hasilnya. Pro RAW itu cuma kalau mau effort lebih aja. Nah, kalau soal video, iPhone 17 Pro menurut gue kualitas videonya nggak dipertanyakan lagi lah. Memang kualitas videonya juara. Stabil banget, warnanya tampak natural, detailnya bagus, tapi juga nggak over sharpen banget. Terus telefotonya juga cukup stabil. Termasuk video dari kamera depan juga stabil loh. Bahkan di situasi low light pun juga videonya masih bagus kok. Noise-nya minim. Mungkin seperti di iPhone sebelumnya, salah satu minusnya kalau rekam video pas malam kayak gini ya flare-nya bisa agak mengganggu. Tapi di luar soal flare, menurut gue videonya tuh udah bagus. Gak jarang gue juga buat video atau konten yang cuma direkam dari kamera iPhone 17 Pro. Kalau teman-teman mau dan niat banget buat maksimalin kualitas video dari kamera iPhone, teman-teman juga bisa rekam video dalam kodek Apple Pro RAW. Buat rekam video dengan kompresi minim supaya kalian bisa maksimalin data video kalian untuk editing dan color grading tanpa kehilangan kualitas video yang signifikan. Terus teman-teman juga bisa rekam video dalam mode open gate yang akan membantu buat framing, cropping karena akan maksimalin ukuran sensor kamera iPhone. Terus ada Apple Lock 2 juga. Jadi banyak fitur-fitur profesional di kamera iPhone 17 Pro yang bisa teman-teman pakai untuk level up kualitas video kalian dengan aplikasi third party seperti di Final Cut Camera atau Blackmagic Camera. Tapi perlu diingat, fitur-fitur Pro ini juga butuh skill teknis buat editing ya, dan gue sendiri pun juga nggak sesering itu pakai fitur-fitur Pro dari kamera iPhone 17 Pro. Paling sesekali aja kalau misalnya lagi mau shoot video tertentu atau butuh color grading, nah itu baru pakai fitur-fitur Pro tadi. Kalau cuma buat sehari-hari atau kayak upload Instagram Story, ya itu gue nggak akan pakai fitur-fitur Pro tadi, paling cuma ya rekam biasa aja yang 4K. Oke, kalau ngomongin soal performa, sejauh ini dari pengalaman gue pakai iPhone 17 Pro selama kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir, sesuai ekspektasi tipe Pro ngapain aja udah cepet kok. Buat buka tutup apps, buka beberapa aplikasi sekaligus, main games, ngapain aja udah cepet dan lancar. Buat gaming, iPhone 17 Pro ini juga oke banget loh. Bisa main game serata kanan dan gak cuma itu aja karena ada vapor chamber. Suhu iPhone-nya bisa tetap terjaga, jadi pas main games atau misalnya hal lainnya yang butuh performa berat, itu bisa dilakukan dengan stabil di iPhone 17 Pro dalam waktu yang lebih lama. Dari yang gue coba, suhu iPhone 17 Pro ini nggak pernah sampai panas banget sih. Sejauh ini paling cuma agak lebih hangat aja dari suhu normal kalau misalnya lagi banyak pakai buat main games atau banyak pakai kamera. Dan walaupun suhunya lagi agak panas pun performanya tetap oke, kalian bisa main games dengan lancar. Selebihnya kalau dari use case gua, di luar main game sama banyak pakai kamera, iPhone ini suhunya nggak pernah panas. Jadi vapor chamber ini bukan gimmick ya, karena cukup efektif untuk menyebarkan panas supaya panasnya itu nggak numpuk di satu titik, terutama di area sekitar chip A19 Pro-nya. Overall soal performa, gue nggak ada keluhan apa-apa sejauh ini karena ngapain aja udah lancar. Oh ya, ngomong-ngomong, ini pengalaman gue dengan update OS terbaru pas video ini dibuat, yaitu iOS 26.2. Nah, kalau bahas soal worth it atau enggak, menurut gue iPhone tipe Pro itu bukan soal worth it atau enggak ya, tapi memang buat orang-orang yang ngincer iPhone yang latest and greatest. Ada orang-orang yang bilang mereka upgrade dari iPhone 15 Pro ke 17 Pro dan mereka suka banget. Dan ada juga yang upgrade dari 16 Pro dan mereka juga nggak nyesel upgrade. Walaupun sebenarnya gue nggak pernah merekomendasikan buat upgrade cuma beda satu generasi ya. Tapi harus gue akui iPhone 17 Pro kali ini memang menarik dan improvementnya penting. Desain baru, ada vapor chamber, kamera juga menurut gue upgrade yang bagus, apalagi kamera depannya dibandingkan iPhone generasi sebelumnya. Terus belum lagi ditambah dengan fitur-fitur Pro di kamera iPhone. Jadi banyak fitur bagus yang ada di iPhone 17 Pro kali ini. Dan gue sendiri pun juga jujur aja sangat enjoy pakai iPhone 17 Pro ini selama sekitar 3 bulan terakhir. So itu dia review dari iPhone 17 Pro setelah 3 bulan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke iPhone 17 Pro? Atau buat kalian yang udah pakai iPhone 17 Pro sampai sekarang gimana pengalamannya? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!